Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatun Hafidhoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam diskusi dan bermusyawarah. Apakah kalian udah tahu apa itu diskusi, musyawarah, dan etika? Tentang diskusi. Yang pertama, diskusi yaitu pertukaran pendapat atau ide atau informasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai pemahaman bersama atau memecahkan masalah. Contohnya seperti mendiskusikan tentang pelajaran di sekolah. Nah, kita itu harus berdiskusi sama yang lain karena untuk mencari jawaban yang benar satu sama lainnya. Nah, yang kedua, musyawarah. Musyawarah yaitu membahas bersama untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Contohnya seperti kita akan melaksanakan kegiatan atau lomba-lomba di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, dengan adanya itu, kita bisa memusyawarahkannya supaya lebih aman, lebih tentram ke orang yang tidak meyakininya. Dengan adanya musyawarah, kita bisa menjalaninya dengan aman, baik, dan lebih baik lagi supaya terjalan lebih lancar. Yang ketiga yaitu etika. Etika adalah aturan sopan santun agar kegiatan belajar lancar dan damai. Contohnya seperti kita mau sekolah, kita itu harus mempunyai etika kepada orang tua atau guru serta masyarakat yang lain supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya disekolahkan juga supaya mempunyai etika dan beradab bagi diri kita sendiri. Dan etika juga adalah aturan atau norma tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman perilaku dalam berinteraksi. Ini juga ada tujuan etika dalam diskusi dan bermusyawarah. Yang pertama, menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tertib. Yang kedua, mencapai solusi atau keputusan yang terbaik dan adil. Dan yang ketiga, membangun hubungan persaudaraan dan kerjasama yang baik. Yang keempat, mencegah terjadinya konflik, pertengkaran, atau kesalahan pemahaman. Contohnya seperti kita berunding atau berkumpul dengan masyarakat yang lainnya. Dalam etika juga ada macam-macam etika, yaitu etika saat berbicara. Contohnya seperti kita berbicara dengan satu sama lain, dengan orang tua, dengan yang lebih tua dari kita. Jadi kita itu harus beretika agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruknya. Dan juga untuk bisa menilai buat diri kita sendiri supaya lebih baik. Dan yang kedua, etika saat menjadi pendengar. Contohnya seperti kita itu lagi bercerita atau teman yang lagi bercerita kepada kita harus mendengarkannya dengan baik-baik supaya bisa lebih melihat hati mereka itu bagaimana, dan kita juga harus bisa memahaminya. Yang ketiga, etika bertanya dan menanggapi. Ketika kita mau bertanya dalam suatu belajar atau masalah yang lainnya, kita itu harus mengangkat tangan, contohnya seperti mengangkat tangan dulu atau tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dan kita juga misalkan mau memotongnya harus menundanya dulu supaya diberi jeda buat menanyanya. Yang keempat, etika mengambil keputusan. Ya seperti kayak yang tadi saya udah jelaskan. Di kesimpulannya, etika adalah kunci keberhasilan diskusi dan musyawarah. Komunikasi yang baik dimulai dari sikap saling menghargai. Dengan adanya etika, perbedaan pendapat menjadi kekayaan, bukan sumber konflik. Tetapi musyawarah untuk mufakat hanya bisa tercapai jika disadari oleh etika yang luhur. Jadi, kita itu harus beretika dan mempunyai etika yang baik supaya bisa tercerminkan di dalam diri kita bahwa kita itu bisa beretika. Karena mempunyai etika, kita bisa berjalan dengan lancar dalam hal apapun dan bisa menjadikan kita lebih maju ke depannya. Cukup saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.